Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Humaira dari kelas 12 IPA ingin menjelaskan tentang senyawa ester. Pembahasan yang bakal kita bahas di senyawa ester ini yang pertama, senyawa ester dalam aturan IUPAC, yang kedua dalam aturan trivial, yang ketiga sintesis ester, yang keempat sifat-sifat ester. Senyawa ester adalah salah satu senyawa turunan alkana yang memiliki gugus COO dan memiliki rumus senyawa yaitu CnH2nO2. Oke, kita akan membahas senyawa ester dalam aturan IUPAC. Dalam aturan IUPAC, senyawa ester memiliki rumus umum, yaitu RCOO R aksen, yang dimana R aksen ini adalah alkilnya, sedangkan RCOO sebagai alkanoatnya. Sehingga ester disebut juga dengan alkil alkanoat. Alkil alkanoat. Oke, sebagai contoh kita bikin struktur ini. Apa ya namanya dalam aturan IUPAC? Oke, yang pertama kita cari alkilnya terlebih dahulu. Alkilnya itu yang mana? Alkilnya yang ini ya. Ini sebagai alkil. Kenapa yang ini? Karena alkil adalah gugus yang terikat di atom oksigen. Gitu, ini kan oksigen nih. Ini CH3, nah CH3-nya itu makanya jadinya CH3 adalah alkilnya gitu. Kemudian kita tulis penomoran untuk rantainya. Dimulai dari sini ya. 1, 2. Udah penomoran, udah ada alkilnya, kita tinggal tulis namanya. Nama dari struktur ini itu apa? Oke, namanya itu untuk penamaan. Yang pertama kali yang ditulis itu alkilnya dulu, baru ini nama keduanya. Jadi alkilnya itu namanya metil. Metil karena di sini ada 2 atom karbon, yang dimana 2 atom karbon ini disebut juga namanya etana. Nah, karena ini adalah senyawa ester, jadi yang tadinya belakangnya A diganti jadi OAT, jadi namanya metil etanol. Oke, jadi nama dari struktur di atas ini adalah metil etanoat itu. Oke, gimana kalau misalkan rantainya itu memiliki cabang? Oke. Nomor 2. Contoh nomor 2. Oke, ini strukturnya. Kemudian apa ya namanya? Oke, kita cari alkilnya dulu. Alkilnya yang mana? Yang ini ya alkilnya.
Terus kita nomerin. Nah, kita hitung dulu karbonnya di sini. Yang paling rantai terpanjangnya itu yang mana? Oke, kalau lurus misalkan 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kalau misalkan menurun gini, berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ternyata sama. Kalau misalkan kayak gini, gimana? 1, 2, 3, 4. Wah, ternyata nggak bisa nih, karena rantainya itu pendek. Kan untuk rantai ini adalah diambil dari rantai yang terpanjangnya gitu. Jadi karena lurus 5 ke bawah 5, kita ambilnya yang lurus aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Setelah udah tahu nih rantainya yang mana, udah dinomorin, udah tahu alkil yang mana, tinggal kita bikin namanya. Oke, nama dari struktur ini adalah yang ditulis pertama alkilnya dulu. Nah, alkil C2H5 itu kan etil. Nah, berarti tulisnya etil. Nah, di sini di atom karbon nomor 2 terdapat etil dan atom karbon nomor 4 terdapat metil. Nah, yang ditulis duluan yang mana? Nah, yang ditulis duluan itu sesuai objek ya. Kan ini etil, ini metil. Nah, ini kan depannya E, ini depannya M. Nah, duluan mana E sama M? Duluan E kan? Makanya kita tulisnya etil terlebih dahulu gitu. Jadi 2 etil, 4 metil. Di bawah ya ini lanjutannya. Pentanoat. Kenapa pentanoat? Karena atom karbonnya itu ada 5. Namanya pentanoat gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang senyawa ester dalam aturan trivial. Oke, kemudian kita akan membahas tentang senyawa ester dalam aturan trivial. Trivial atau nama dagang. Contohnya, kita langsung masuk contohnya ya. Contohnya itu yang pertama, oke, ini contohnya. Nah, penulisannya gimana? Penamaannya. Kita lihat dulu alkilnya itu yang mana. Alkilnya yang ini ya, ini sebagai alkil. Alkil. Kemudian ada berapa atom karbon di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4. Jadi namanya itu yang ditulis alkilnya dulu, ingat, yaitu metil butirat. Kenapa butirat? Karena kan ini dalam aturan trivial, yang tadinya butana menjadi butirat gitu. Oke, contoh yang nomor 2, kalau ada cabangnya itu gimana?
ini strukturnya ini. Nah, untuk namanya itu apa ya? Oke, kita cari alkilnya yang ini ya, ini alkil. Nah, penomorannya itu karena ini kita dalam aturan trivial nggak pakai nomor 1, 2, 3 dan seterusnya, tetapi kita pakai angka Romawi, yaitu untuk atom karbon di nomor 2 dinomorin dengan alfa. Untuk atom karbon yang di nomor 3 dinamain beta. Gitu. Nah, ini kita pakainya lurus ya, bisa sih menurun juga bisa, sama aja, tapi kita pakainya lurus. Oke, udah dinomorin, udah tahu alkilnya. Kemudian kita tinggal namain. Nah, yang ditulis apa dulu? Yang ditulis alkil dulu, betul. Ini C2H5 itu etil ya, etil. Nah, ini di rantai ini ada cabang nggak? Ada ya, di alfa ini ada cabang. Jadinya penulisannya alfa. Ini kan metil, jadi alfa metil. Nah, ada berapa karbon di sini? Di dalam rantai ini ada berapa karbon? Ada 3 ya. Namanya itu propionat. Jadi nama dari struktur di atas ini adalah etil alfa metil propionat. Kemudian kita akan membahas sintesis ester. Oke, kemudian kita akan membahas tentang sintesis ester atau disebut dengan esterifikasi. Nah, esterifikasi itu yang ini. Ini adalah esterifikasi, yang dimana ini adalah asam karboksilat, ini adalah alkoholnya, dan ini adalah ester. Jadi reaksi ini adalah reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol untuk menghasilkan senyawa ester. Nah, biasanya reaksi ini digunakan katalis asam yang disertai dengan pemanasan. Jadi, untuk reaksi ini merupakan reaksi yang reversibel. Sehingga untuk membuat ester dibutuhkan alkohol yang berlebihan atau yang banyak supaya kesetimbangan bergeser ke arah kanan atau ke arah esternya. Oke, kemudian kita akan membahas sifat-sifat ester. Oke, selanjutnya kita bahas tentang sifat-sifat ester. Sifat-sifat ester itu ada 2, yaitu ada sifat fisika dan sifat kimianya. Nah, kita bahas satu persatu. Kita bahas sifat fisikanya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, sifat fisika yang pertama itu tentang wujud. Nah, ester, senyawa ester dalam suhu rendah, wujudnya itu adalah cair encer. Sedangkan suhu tengah itu cair kental, seperti minyak-minyakan. Nah, kalau suhu tinggi, wujudnya itu adalah
padatan seperti lilin, sabun gitu. Terus sifat fisika yang kedua yaitu titik didih dan titik lebur lebih rendah dari asam karboksilat karena tidak adanya ikatan hidrogen. Kemudian yang ketiga itu tentang kelarutan. Senyawa ester dalam suhu rendah itu sedikit larut air, sedangkan suhu tinggi itu sukar larut air. Kemudian yang keempat, dalam daya hantar listrik, ester merupakan senyawa yang non-elektrolit atau senyawa yang tidak menghantarkan listrik. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat kimia dari senyawa ester. Oke, selanjutnya kita akan membahas sifat kimia dari senyawa ester. Nah, yang pertama itu terdapat ikatan van der Waals. Yang kedua tentang kepolaran, bahwa senyawa ester dalam suhu rendah itu sedikit polar, sedangkan dalam suhu tinggi itu bersifat hampir polar. Kemudian yang ketiga tentang kereaktifan, bahwa ester merupakan senyawa yang kurang reaktif. Kemudian yang keempat tentang reaksi-reaksi ester, yang dimana reaksi pada umumnya yaitu reaksi hidrolisis, yaitu penguraian ester oleh H2O menjadi asam karboksilat dan alkohol, atau dikenal dengan saponifikasi atau penyabunan. Nah, reaksi ini dilakukan dengan air saja ataupun dalam suasana asam atau basah. Nah, fungsi ion H+ atau ion OH- di sini adalah sebagai katalis. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang senyawa ester, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.